Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai salah satu kaidah penafsiran kandungan Al-Quran, yaitu munasabah Al-Quran. Anggota kelompok kami ada 3, yaitu ada saya, M. Oktapuji Karunia, kemudian ada Amirul Huda, lalu ada Zumi Nailufar. Poin pembahasan pada materi kali ini ada 3. Yang pertama, mengenai definisi munasabah Al-Quran menurut para ulama. Yang kedua, mengenai klasifikasi kaidah munasabah Al-Quran. Dan yang ketiga, mengenai relevansi munasabah Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Yang pertama, mengenai definisi munasabah Al-Quran menurut ulama akan dijelaskan oleh Amirul Huda. Definisi munasabah Al-Quran menurut ulama. Secara etimologi, munasabah diartikan sebagai kecocokan, kepatutan, dan kesesuaian. Munasabah juga berarti al-musyakalah atau keserupaan dan al-muqarabah atau berdekatan. Menurut Imam Jalaluddin Asyuti, kedekatan itu kembali pada hubungan ayat dengan ayat hingga kepada makna korelatif, baik secara khusus, umum, abstrak, konkret maupun hubungan seperti sebab-musabab, ilan ma'lul, perbandingan, dan perlawanan. Ataupun secara terminologi, terdapat beberapa macam pendapat dari para ulama, di antaranya yakni yang pertama menurut Manna Khalil Al-Khattan. Manna Khalil Al-Khattan beranggapan bahwa munasabah adalah segi-segi hubungan antara satu kata dengan kata yang lainnya dalam satu ayat, antar satu ayat dengan ayat yang lainnya, atau antar satu surat dengan surat yang lainnya. Yang kedua, menurut Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkashi, yang beranggapan bahwa munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Yang ketiga, menurut Ibnu Al-Arabi. Ibnu Al-Arabi berpendapat bahwa munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Yang keempat, menurut Muhammad Quraisihab, yang mengartikan munasabah sebagai kemiripan-kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam Al-Quran, baik surah maupun ayat-ayat yang menghubungkan uraian satu ayat dengan yang lainnya. Yang kelima, menurut Al-Bikai. Al-Bikai menjelaskan bahwa ilmu munasabah Al-Quran adalah suatu ilmu yang mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat ataupun surah dengan surah. Dari berbagai pendapat para ulama tadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu munasabah adalah pengetahuan yang menggali hubungan dalam Al-Quran. Hubungan yang dicari adalah relevansi antara ayat dengan ayat dan surat dengan surat. Adapun ulama yang pertama kali memfokuskan perhatiannya pada masalah munasabah Al-Quran ini adalah Abu Bakar Naisaburi. Ia mengakui eksistensi ilmu munasabah ini sehingga melakukan kritik kepada ulama Baghdad yang tidak menyokong peran dan kehadiran ilmu munasabah Al-Quran. Adapun lahirnya pengetahuan tentang korelasi atau munasabah ini berawal dari kenyataan bahwa sistematika Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Mushaf Utsmani sekarang tidak berdasarkan pada kronologis turunnya. Itulah sebabnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf tentang urutan surat di dalam Al-Quran. Pendapat pertama, bahwa hal itu didasarkan pada tauqifi dari Nabi. Golongan yang kedua berpendapat bahwa hal itu didasarkan atas ijtihadi para sahabat setelah mereka bersepakat dan memastikan bahwa sunan ayat-ayat adalah tauqifi. Golongan yang ketiga berpendapat serupa dengan golongan pertama, kecuali surat Al-Anfal dan surat Al-Baru'ah yang dipandang bersifat ijtihadi. Pendapat pertama didukung antara lain oleh Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Ambari, Al-Kirmani, dan Ibnu Al-Hishar. Pendapat kedua didukung oleh Malik, Al-Qadhi Abu Bakar, dan Ibnu Al-Faris. Pendapat ketiga dianut oleh Al-Baihaqi. Adapun salah satu penyebab perbedaan pendapat ini adalah mushaf ulama salaf
yang urutan suratnya bervariasi. Yang kedua, mengenai klasifikasi kaidah munasabah Al-Quran akan dijelaskan oleh Zumi Nailufar. Munasabah Al-Quran diklarifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, dan yang kedua berdasarkan materinya. Munasabah Al-Quran berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, Zahirul Irtibat, dan yang kedua, Khafiyul Irtibat. Zahirul Irtibat di sini terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan yang lainnya tampak jelas dan kuat, yang mana kuatnya di sini disebabkan oleh kaitan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, seperti pada surah Al-Isra ayat pertama yang bermunasabah dengan surat Al-Isra ayat kedua. Pada ayat pertama dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj, dan pada ayat kedua juga dijelaskan bahwasanya Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Munasabah antara kedua ayat ini atau persamaan antara kedua ayat ini yaitu sama-sama berisi mengenai diutusnya seorang nabi. Yang kedua yakni khafiyul irtibat atau persesuaian yang tidak nyata. Munasabah ini terjadi karena antar bagian ayat Al-Quran tidak ada kesesuaian, sehingga tidak nampak adanya hubungan ataupun munasabah di antara keduanya. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 189 dan ayat 190. Orang-orang yang membaca ayat tersebut mesti akan bertanya-tanya, apa sih korelasi antara kedua ayat tersebut, antara pembicaraan bulan sabit dengan pembicaraan mendatangi rumah? Nah, dalam menjelaskan munasabah ini, Imam Az-Zakarsy menjelaskan bahwasanya sudah diketahui bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai hikmah yang jelas dan mempunyai kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Maka tinggalkan pernyataan tentang hal itu dan perhatikanlah sesuatu yang engkau anggap sebagai kebaikan, padahal sama sekali bukan merupakan sebuah kebaikan. Selanjutnya, klarifikasi munasabah Al-Quran berdasarkan aspek materinya. Ditinjau dari materinya, munasabah Al-Quran dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, munasabah antar ayat. Munasabah antar ayat dengan ayat tidak ada perbedaan yang mendasar. Para ulama sepakat bahwa hubungan antar ayat dengan ayat dapat menjadi tuntas manakala dijelaskan oleh ayat-ayat berikutnya, baik berfungsi sebagai penekanan, penjelasan, pengecualian, pembatasan, ataupun mengakhiri suatu pembicaraan. Yang kedua, munasabah antar permulaan surah dengan penutup surah sebelumnya. Munasabah semacam ini banyak kita jumpai di dalam Al-Quran, seperti pada akhir surah Al-Ma'idah dengan awal surah Al-An'am, yang mana keduanya sama-sama menjelaskan dan juga memaparkan tentang penciptaan langit dan bumi, serta menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, munasabah antar ayat pembukaan dan ayat penutup dalam satu surah. Sering kita jumpai persesuaian antara pembukaan dan akhiran dalam satu surat. Hal tersebut disebabkan karena semua ayat dari satu surat dari awal sampai akhir itu selalu berkesinambungan, selalu bersesuaian, seperti pada awal ayat dan akhir ayat Al-Baqarah. Munasabah yang keempat, munasabah antara nama surat dan tujuan diturunkannya. Setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang menonjol, dan itu tercermin pada namanya masing-masing, seperti pada surat Al-Baqarah, surat Yusuf, An-Naml, dan Al-Jin. Munasabah pada surat-surat tersebut adalah menceritakan tentang Nabi Sulaiman yang memiliki bala tentara berupa jin, manusia, dan juga binatang. Dan juga beliau Nabi Sulaiman yang mengerti segala bahasa binatang, termasuk salah satunya bahasa semut. Yang kelima, munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar bagian suatu ayat sering berbentuk
pola munasabah atau dohat atau perlawanan, seperti dalam surah Al-Hadid ayat 4, yaitu pada kata yaliju yang berarti masuk dan kata yakhruju yang berarti keluar, serta kata yang zilu yang berarti turun dan kata ya'ruju yang berarti naik. Pola tersebut tergolong dalam pola munasabah atau dohat. Yang keenam, munasabah antar penutup ayat dengan isi ayat dalam satu surat. Munasabah semacam ini biasanya bertujuan untuk memperkokoh, memperjelas tambahan, untuk mempertajam makna. Misalnya pada surah An-Naml ayat 80. Kandungan ayat ini sebenarnya sudah jelas dipahami, akan tetapi diperjelas lagi untuk memperkuat maknanya. Yang ketujuh, munasabah kalimat dengan kalimat. Munasabah antar kalimat dalam Al-Quran ada kalanya memakai huruf athof dan ada kalanya juga tidak. Munasabah ini mempunyai aspek yang berbentuk perbandingan, perlawanan, dan peralihan. Contohnya pada surah Al-A'raf ayat 26. Ayat tersebut menjelaskan tentang nikmat Allah, sedangkan di tengah-tengahnya kemudian kita jumpai dengan kata libasut taqwa yang mengalihkan perhatian pada penjelasan pakaian. Dalam hal ini, munasabah yang dapat dilihat adalah antara penutup tubuh atau aurat dengan takwa. Yang kedelapan, munasabah karena adanya keterkaitan atau karena adanya suatu peristiwa. Contohnya munasabah seperti ini pada surah Al-Baqarah ayat 245 dan surah Ali Imran ayat 181. Dari kedua ayat tersebut dapat dilihat bahwa keduanya memiliki peristiwa dan isi yang saling keterkaitan. Dengan demikian akan diketahui tentang diturunkannya ayat dari surat tersebut. Yang terakhir, munasabah antar surat dengan surat. Munasabah semacam ini biasanya berfungsi untuk menerangkan, menyempurnakan, dan juga menjelaskan ungkapan pada surat-surat yang lain, seperti pada surah Al-Baqarah ayat 2 dan surah Ali Imran ayat 3. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 terdapat kalimat dzalikal kitabul la raiba fih. Ungkapan ini berkorelasi dengan surah Ali Imran ayat 3 yang berbunyi nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil, yang mana ayat tersebut sama-sama menjelaskan tentang penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yang mana berfungsi untuk menjelaskan, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Pada poin ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai relevansi munasabah Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Munasabah Al-Quran sangat memiliki relevansi dan sangat diperlukan dalam penafsiran Al-Quran, yaitu untuk menunjukkan keserasian antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat, keserasian antara satu ayat dengan ayat berikutnya, bahkan juga keserasian antara satu surat dengan surat berikutnya. Ada 3 arti penting dari munasabah sebagai salah satu metode dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran, yaitu yang pertama, kaitannya dari sisi balaghah. Munasabah memiliki arti penting jika ditinjau dari sisi balaghah, di mana korelasi antara ayat dengan ayat menjadikan keutuhan yang indah dalam tata bahasa Al-Quran, dan bila dibenggal, maka keserasian, kehalusan, dan keindahan kalimat yang teruntai di dalam setiap ayat akan hilang. Arti penting yang kedua, yaitu memudahkan dalam memahami ayat. Sudah sangat jelas bahwa ilmu munasabah dapat memudahkan seseorang dalam memahami makna ayat atau surah. Tanpa memahami ilmu munasabah, bisa saja seseorang tidak dapat menangkap keutuhan makna atau bahkan dapat menimbulkan kesalahan dalam pemaknaan. Arti penting yang ketiga yaitu membantu mufasir dalam penafsiran Al-Quran, terutama dalam istinbat hukum. Itulah pembahasan mengenai munasabah Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.